Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Berjumpa kembali kita pada pertemuan ke-14 pelajaran IPA kelas 8. Masih bersama dengan Ibu Nurleni SSI MPD. Adapun kompetensi dasar kita pada hari ini masih melanjutkan kompetensi dasar sebelumnya, yaitu kompetensi dasar 3.5 dan kompetensi dasar 4.5. Adapun materi pada video ini dapat kamu lihat juga di buku paketmu halaman 180 sampai dengan halaman 192. Oke, kita masuk ke bagian B, yaitu struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Masih ingatkah kamu bahwa makanan diperlukan oleh tubuh untuk memasok energi? Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu ingesti atau proses memasukkan makanan ke dalam mulut, digesti atau pencernaan, absorpsi atau penyerapan, dan defekasi atau pengeluaran. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Pencernaan makanan terbagi menjadi 2 macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan mekanis salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan, seperti enzim amilase pada mulut. Perhatikan gambar berikut. Jadi ini adalah gambar pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Oke, kita masuk ke selanjutnya, yaitu sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama yang berupa saluran pencernaan dan organ aksesoris atau organ pencernaan tambahan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui oleh makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus beras besar, rektum, dan berakhir di anus. Sedangkan organ pencernaan tambahan terdiri atas lidah, gigi, kelenjar air ludah, hati, empedu, dan pankreas. Oke, baiklah, mari kita bahas satu persatu organ pencernaan tersebut. Tapi sebelumnya saksikan gambar berikut, yang mana ini adalah bagian dan posisi masing-masing sistem pencernaan, organ sistem pencernaan yang tadi kita sebutkan. Oke, kita masuk ke bagian organ pencernaan utama. A. Mulut. Oke, jadi ini adalah gambar rongga mulut, ya. Jadi di dalam mulut itu terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir sebagai antibakteri dan enzim amilase atau enzim pitialin yang berfungsi untuk memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Oke, B. Kerongkongan atau esofagus. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut epiglottis.
Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas dan mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut dengan gerakan peristaltik. C. Lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus bercampur dengan getah lambung yang mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin berfungsi untuk menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton. Dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein kasein yang terdapat di dalam susu. Oke, ini adalah gambar struktur lambung pada manusia. Oke, jadi ini tadi adalah ketika bolus, ya. Jadi bolus setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus akan menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Kimus atau bubur usus tadi akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sphincter, yaitu otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Oke, kita lanjut berikutnya yang D, usus halus. Ya, jadi ini adalah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar struktur usus halus dan bagian-bagiannya. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, ya, dengan panjang sekitar 0,25 meter. Kemudian usus tengah atau jejunum, ya, ini dia, dengan panjang sekitar 7 meter. Dan usus penyerapan atau ileum, ini dia, dengan panjang sekitar 1 meter. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum atau usus 12 jari terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Enzim tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Kemudian, getah empedu yang dihasilkan oleh hati akan mengemulsikan lemak, yaitu membuat lemak agar larut di dalam air. Dari duodenum atau usus 12 jari, pencernaan dilanjutkan di jejunum atau usus tengah. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan yang setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum atau usus penyerapan. E. Usus besar atau kolon. Usus besar atau kolon memiliki panjang lebih kurang 1 meter dan terdiri atas kolon ascendis atau naik, kemudian kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun. Kemudian akan berakhir pada anus. Nah, ini dia gambarnya, ya. Jadi di antara usus halus dan usus besar
terdapat usus buntu atau sekum. Ya, kemudian pada ujung sekum, maaf, ini tadi usus buntu, kemudian di bawah usus buntu tadi ada umbai cacing, ya. Ini merupakan tonjolan kecil yang disebut dengan umbai cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa yang terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Oke, kita akan lanjut ke bagian kedua dari sistem pencernaan manusia, yaitu organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan manusia tidak hanya terdiri atas saluran pencernaan, tetapi juga terdapat organ pencernaan tambahan berupa kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan berfungsi untuk membantu mencerna makanan dengan menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam pencernaan makanan secara kimiawi. Terdapat 3 organ pencernaan tambahan, yaitu hati, ini dia, kemudian kantung empedu, dan pankreas. Kita masuk yang pertama, yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, berada pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berperan dalam proses detoksifikasi, menyimpan vitamin A, D, E, K, dan B12, menjaga keseimbangan kadar glukosa darah, mengubah gliserol, asam lemak, dan asam amino menjadi glukosa jika dibutuhkan, mengatur kadar kolesterol dalam darah, menghasilkan getah empedu. Ya, itu tadi dia fungsi-fungsi pada hati. Ya, kita masuk selanjutnya kantung yang bagian kedua, kantung empedu. Ya, kantung empedu merupakan organ yang berada di bawah hati, dan kantung ini menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu mengandung pigmen bilirubin sehingga berwarna kuning kehijauan, dan getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Jadi ini dia gambar dan posisi kantung empedu yang tadi kita katakan berada di bawah hati. C. Pankreas. Pankreas dia merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Kemudian menghasilkan cairan pankreas yang mengandung sodium bikarbonat atau NaHCO3 dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian pankreas merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan di dalam hati. Jadi ini dia gambar dan posisi pankreas yang berada di bawah lambung atau di belakang lambung. Ya, oke, Bu rasa cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat dipahami. Ya, Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.